Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola Untuk Anda. Mantap sekali. Kak, menurut Alika, Yep. siapa ya striker yang paling tajam saat ini? Wah, ini saat ini diputar ya saya. Iya. Mungkin ini lebih gila lagi Iya. nanti ya. Bisa Tapi ada menurut rekor saya- baru ya? Iya. Menurut saya Erling Haaland ini Erling yang, Haaland. yang harus kita perbincangkan dan menurut saya layak memegang trofi Ballon d'Or. Kalau Messi gak juara Piala Dunia. Kalau aja gak ada alien bernama Messi, Haaland ini layak tahun ini buat jadi Ballon d'Or pemenang ya. Ballon d'Or. Nah, jadi kan si Haaland tuh ya salah satu striker paling rajam lah ya yang Betul. ada di era ini. Sejumlah rekor pribadi sebagai bomber sudah dicatatkannya. Dia adalah remaja pertama di usia 19 tahun yang mencetak gol dalam 5 laga Liga Champions berturut-turut Luar biasa. pada musim 2019-2020 bersama klub Austria Red Bull Salzburg. Salzburg. Kak, kira-kira ya Red Bull ini kalau jadi partai apa? Dari nama aja Red Bull White Nose. Sudah pasti pohon beringin kan. Sudah, aduh tolonglah. Nah, pada musim berikutnya, dia ini jadi pencetak gol terbaik Liga Champions saat membela Borussia Dortmund. Betul. Dan musim ini bersama Manchester City, dia pun sukses mencatatkan beberapa rekor di Beberapa Premier League. rekor, ya. Di antaranya pemain tercepat yang mencetak 2 gol, 2, 3, dan 4 hat-trick, serta pertama dalam sejarah liga yang membukukan hat-trick dalam liga laga kandang yang beruntun. Wow, keren banget. Terbaru dia ini menyamai rekor Lionel Messi dan Luis Adriano yang memborong 5 gol dalam satu laga Liga Champions di 15 Maret 2023. Bisa mencetak 5 gol dalam Betul. pertandingannya. Tapi jangan salah, Kak. Yup. Haaland juga tidak selalu garang di depan gawang. Kenapa? Kadang dia gering. Aduh, sakit. Tapi kadang dia juga nyanyi. Ah, Biarlah. jadi giring. Tolonglah. Aduh, dan pemain kelahiran 21 Juli 2000 tersebut ternyata pernah mandul. Ini dalam artian striker ya? Iya, dalam ini- konteks striker maksudnya. Betul. Ini diketahui setelah dia dicek ke dokter Boyke. Karena saya tahu ini pasti ke arah sana jokesnya. Tolonglah. Nah, kalau yang di episode sebelumnya, itu kan kita bahas soal aktor kelahiran 99. Ya, Haaland ini kan kelahiran 2000. 2000. Dia ini kelahirannya sama dengan 4 penyanyi, Kak. Aduh. Yaitu siapa ada ini? Anet, Anet. ya, Nadine Amizah, Nadine Amizah saya tahu. sama yang suka bocor, Apa? Liodra Genteng. Beda lagi. Terus satu lagi siapa ya? Lupa. Jangan, kenapa ini 4 tapi saya baru dengar 3 nih. Adalah satu lagi lah pokoknya ya. Kelahiran tahun 2000, cari Kelahiran aja. tahun 2000. Nah, masa pacek klik siapa? Marion Zola. Oh iya, Marion Zola. MJ. MJ. Oh, ini mahal ini. Mahal ini juga. mahal ini. Banyak Cuma ya. Ada keputusan paling salah yang pernah dia buat dalam hidupnya. Kenapa mahal Mahal ini? ini tuh. Kenapa? Astagfirullah. Emang kenapa dengan anak Sule itu? Beda agama. Iya, karena beda agama. Itu kan maksud Anda kan. Udah saya Itu. lurusin nih. Udah saya lurusin. Kalau kita sudah berbeda agama, Susah. mau ngejar apa? Udah. Tuh. Itu maksudnya, Iya Kak. kan? Nah, sana kan kesalahan Iya, dia betul. kan. Allah. Nah, balik lagi. Belum. Saya lupa. Nah, jadi masa paceklik gol itu dijalaninya pada awal karir profesionalnya bersama Brian FK. Oh, bukan Salzburg. Bukan Salzburg, salah satu klub di negaranya Norwegia pada 2016 silam. Bahkan saat itu ada periode semusim dilaluinya tanpa gol. Aduh. Dan beginilah ceritanya. Kayak bukan Haaland yang kita kenal ya. Betul. Nah, perjalanan Haaland ini emang dimulai dari klub kecil Bright pada 2016. Nah, saat itu dia main di level 2 Liga Norwegia. Liga Norwegia. Nah, dia lalu menjalani debut profesional pada 12 Mei 2016 dalam laga melawan Ranheim IL namanya. Debutnya juga bersamaan dengan debut Alf Ingebrigtsen sebagai pelatih kepala. Nah, Berarti sebagai dia ngelatih kepala. pelatih Biar kepala itu kuat. pelatih utama dong. Nah, sebagai informasi, Bernstein ini adalah pelatih yang selama beberapa tahun menangani skuad akademi, termasuk si Haaland udah ini. kenal lah ya. Betul. Haaland pun masuk ke lapangan pada menit 69, mengenakan jersey nomor 19 dan bermain di sayap kiri, Di sayap kiri. bukan pure striker. Rekan Haaland yang lebih senior, Patrick Biskata, dia cerita. Meski Haaland ini tubuhnya cungkring, cungkring. tapi Haaland biasa menyikut pemain senior Agak kurang ajar ya. untuk memberitahukan kalau dia ada di sana. Oke. Kalau anak zaman sekarang nyebutnya act of service. Oh, Iya. aduh. Jadi nggak cuma ngomong doang, Bener. tapi ada service, perbuatannya. ada perbuatan. Mana servisnya service over. Wah, jadi bulu Service tangkis. over.
Nah, gaya main Haaland ini adalah banyak berlari, menekan lawan, dan langsung bertahan usai kehilangan bola. Oh. Beda sama gaya mainnya Virgon. Kalau gaya mainnya Virgon ini dia banyak banget eksplorasi. Menekan istrinya sendiri. Dan langsung bertahan usai dihujat. Kamu sih enggak, tapi langsung defensif. Dan si Virgon ini ada 2 yang jelek. Apa tuh? Pertama pasti, yang kedua tulisannya. Saya kira tadi kelakuannya loh. Bukannya. Aduh. Nah, emang Haaland ini sangat peduli pada tim dan menuruh rasa hormat. Si Biskata bilang kalau dia ini main sangat dewasa untuk anak usianya. Dengan selalu mengikut, menginjak kaki lawan, menghadapi dan bertarung untuk memenangi duel. Malah mau berantem. Betul, tapi itu dalam konteks yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, pada pekan berikutnya, Haaland ini bahkan dipercaya sebagai starter. Wow. Sayangnya mereka ini kalah di kandang, Kak. Sama seperti laga debutnya itu. Dia sendiri masih belum mampu mencetak gol. Meskipun nggak masalah. Yang penting udah mampu mengumrohkan orang tua. Wah, nggak tahu sih Haaland ini artinya siapa ya, tiba-tiba diomrohin. Nah, meski begitu, pelatih tetap memberikan kesempatan dan memainkannya di total 8 kali pertandingan dalam 10 laga. Oh, banyak, di antaranya betul, jadi starter. Tapi dia ini hanya berhasil sekali menang. Sampai pelatihnya si Alf-Inge Bernstein ini pada akhirnya dipecat. Aduh, agak sedih. Nah, oleh Helmholt yang sebelumnya jadi asisten pelatih naik jabatan nih sebagai pelatih utama. Hanya saja Haaland ini tidak lagi mendapat kepercayaan yang sama besarnya sama si Bernstein tadi. Nah, dalam 14 laga tersisa di musim itu dia hanya main 8 kali. Di mana seluruhnya sebagai pemain pengganti di penghujung babak kedua. Nah, musim perdana dalam karir profesionalnya itu benar-benar jauh dari kata glamor dan catatan gol demi gol seperti yang kita kenal sekarang gitu. Malah jadi ya pemain pelapis jatuhnya. Malah pemain pelapis. Karena mungkin ditaruh juga di sayap kiri tadi ya. Tidak satupun gol tercipta dalam 422 menit yang dimainkannya. Haaland menyelesaikan musim itu tanpa gol, bahkan membawa Brighton terdegradasi. Sedih. Jadi sebenarnya nggak satu musim penuh nggak golin, tapi cuma 422 menit. Yang mana kalau 422 dibagi 90 berapa? Aduh, ngetes matematika saya. 4 pertandingan itu. Iya, 5 pertandingan. 5 lah. Nah, namun itu menjadi berkah karena dia malah direkrut oleh salah satu klub besar Norwegia, Molde FK, yang ketika itu dilatih oleh pelatih Penjas, Ole Gunnar Solskjaer. Nah, emang rekan timnya juga yang lain di Brighton, Solskjaer Norheim namanya juga mengenang bagaimana hal ini bisa menaikkan levelnya meski sempat gagal tadi. Nah, mereka ini berlatih finishing bahkan di hari libur. Bahkan di hari libur tetap latihan ya. Norheim ini melihat jelas bagaimana kerja kerasnya si Haaland. Dari hari itu, Norheim belajar kalau bakat terbesar Haaland bukan mencetak gol. Ataupun fisik. Karena mencetak gol dan fisiknya memang mengesankan, tapi yang paling hebat itu adalah mentalitasnya. Dari Haaland kita belajar. Iya benar, yang ini benar tuh. Haaland ini kan biasanya menendang ke sudut tertentu. Kalau meleset dia akan mencobanya terus-menerus sehingga bisa melakukannya dengan benar. Haaland mungkin tampak berbakat secara alami ya. Kita ngelihatnya kayak ya udah jago gitu lah, sekarang mah. Padahal dia tuh berlatih berjam-jam untuk menyempurnakan kemampuannya tersebut. Karena yang dilihat sama orang itu cuma hasil, bukan proses. Nah, hal senada juga diceritakan rekan timnya di akademi, Adrian Bernstein. Nah, ia ini punya mentalitas untuk menang dan sangat ingin mencetak gol. Jadi ya, saat main di tim cadangan Brighton aja, mereka itu hampir menangi setiap laga. Dia ini sangat tergila-gila untuk mencetak gol. Jadi emang hobinya mencetak gol. Emang dia passion gitu. Dia mencetak tidak malas-malasan. Nah, hal ini mungkin tidak mampu mencetak gol di Brighton, tapi kini dia sudah lebih dari sekedar menembus kegagalannya itu. Sekarang kayaknya penantian semusim itu dia pencetak gol terbayar dengan sekarang capaian golnya. Dan Haaland ini Kak, salah satu alasan kenapa dia pindah ke City selain Pep dan lain-lain ya, itu karena ayahnya Kak, yaitu Alf-Inge Haaland. Alf-Inge Haaland ini dulu pernah main di Manchester City. Jadi bahkan waktu perkenalannya pun ada bapaknya kan, si Alf-Inge Haaland. Dan Haaland sama ayahnya ini tuh dekat. Betul. Gitu. Tapi ada cerita teman saya, dia tuh enggak terlalu dekat sama ayahnya. Pas saya tanya, kamu kenapa enggak dekat sama ayah kamu? Kata teman saya, soalnya dia udah punya istri. Wah, bener juga. Pasti teman saya ini bibit-bibit setia. Agak ada ya cerita itu sebenarnya. Saya tadi mau terkesan loh, atau mau sedih kalian. Gitu Kak. Itu tadi kayak bahasan kita soal Erling Haaland. Jangan lupa untuk nonton Erling Haaland di Indosiar. Erling Dharma. Erling Dharma dong. Ya, jangan mana tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.